bicara hanya sekedar teman, namun ketika pasangan tahu dan bahkan pasangan melihat, ya kita mungkin ya berkomunikasi dengan mesra dengan lawan jenis, walaupun itu hanya di media sosial, tentunya suami atau pasangan atau istri akan cemburu. Nah, ini sebetulnya. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas ya beberapa hal yang mungkin bisa bermanfaat buat sahabat semua. Artinya kita memang tidak pernah bosan ya. Kang Kumis tidak pernah bosan berbicara seputar permasalahan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai apa saja sih jenis selingkuh yang memang paling sering dilakukan oleh seseorang, ya baik pria maupun wanita. Ini kita akan bahas ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Di sini ada 6 jenis selingkuh yang ingin Kang Kumis sampaikan secara detail ya, karena secara garis besar selingkuh ini cuma dibagi dua, yaitu antara perselingkuhan fisik dan non fisik. Namun kita akan gali lagi, kita akan detail lagi ya untuk memberikan agar hal-hal yang dimaksud tentunya lebih mudah untuk dimengerti dan kita tahu batasan-batasan selingkuh itu sampai di mana. Ini. Yang pertama adalah selingkuh emosional. Selingkuh emosional ini adalah perselingkuhan yang lebih banyak dilakukan dengan gerak-gerik dan lisan. Ya, namun ketika di dalam hatinya ada rasa, ini sudah termasuk selingkuh, walaupun mungkin keduanya tidak saling bersentuhan atau memang berjauhan. Namun ketika masing-masing sudah ada rasa, kita tentunya bisa memahami dan bisa membedakan ini ngobrol biasa dan ini ngobrol biasa dan ini obrolan yang bermakna cinta. Kita tentunya paham ya. Lalu kemudian yang kedua adalah perselingkuhan yang secara umum dikenal, itu baru namanya selingkuh, yaitu terjadinya perselingkuhan seksual atau perselingkuhan yang memang mudah dikenal. Jadi ketika orang bicara tentang selingkuh langsung mengarah ke situ ya, ke arah seksualitas. Nah, ini adalah perselingkuhan yang secara umum sangat mudah dipahami atau bahkan sebagian besar orang pahamnya itu. Namun di sisi lain ternyata masih banyak perselingkuhan yang memang terlihat seperti tidak terjadi apa-apa ya. Namun di situ sudah terkandung makna selingkuh. Inilah yang sebetulnya cukup berbahaya karena hal kecil namun berdampak besar maksudnya. Jadi gak ada salahnya kita paham. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah perselingkuhan di dunia maya atau perselingkuhan di media sosial. Ini adalah perselingkuhan yang memang jarang sekali diakui. Karena ketika ditanya, ia hanya akan mengatakan ini kan cuma teman di media sosial. Ini kan cuma di media sosial dan saya tidak pernah bertemu. Dan ini kan cuma di dunia maya. Ini adalah jawaban-jawaban yang selalu dilontarkan ketika si pasangan misalnya mengalami rasa curiga. Ya bagaimanapun ketika misalnya walaupun itu hanya sekedar teman, namun ketika pasangan tahu dan bahkan pasangan melihat, ya kita mungkin ya berkomunikasi dengan mesra dengan lawan jenis, walaupun itu hanya di media sosial, tentunya suami atau pasangan atau istri akan cemburu. Nah, ini sebetulnya adalah dampaknya ya banyak hal yang ketika pasangan mendengar ini menimbulkan cemburu, rasa sakit hati dan emosi. Nah, ini juga sudah termasuk selingkuh walaupun kita tidak bertatapan secara langsung, walaupun itu hanya dilakukan secara virtual. Ini. Yang keempat adalah perselingkuhan balas dendam. Nah, ini adalah hal yang kadang kurang disadari oleh terutama kaum pria ya. Karena di sini hal-hal yang menyangkut terjadinya perselingkuhan tentunya kita harus paham betul apa yang melatar belakanginya. Ini adalah hal penting yang sering dilupakan ya. Kenapa istri saya selingkuh? Ini selalu mungkin sebagian besar orang menyalahkan kenapa istri saya selingkuh. Nah ini kita harus tahu penyebabnya. Lalu ketika kita bicara seperti itu, sudahkah kita menjadi suami yang setia? Ya.
Dan hal yang paling bijak untuk kita lakukan adalah introspeksi terhadap diri kita. Sudahkah kita memberi yang terbaik untuk pasangan kita? Ini faktor balas dendam yang kadang-kadang jarang diketahui, karena biasanya ketika wanita ini mampu menutup gejolak dirinya ya dalam hal-hal tertentu atau bahkan semua hal, namun secara diam-diam dia justru merasa ingin balas dendam terhadap perilaku yang sudah diperlihatkan kepadanya. Ini balas dendam ini adalah faktor yang paling sulit diketahui. Nah, namun ketika sudah terbongkar, biasanya ia akan kembali ke masa lalu tentang apa-apa yang pernah dilakukan kepada pasangan wanitanya. Ini ketahuan balas dendam atau tidak ini biasanya ketika sudah kepergok, ya. Jadi mencari semua kesalahan pasangan dari awal sampai akhir. Lalu kemudian perselingkuhan ini yang kerap terjadi adalah yang kelima adalah perselingkuhan paruh baya. Nah, ini perselingkuhan paruh baya ini memang sangat mungkin terjadi, ya. Karena jujur 71% orang ini selama hidupnya tetap pernah mengalami selingkuh. Ini adalah hal yang kadang kurang kita sadari juga. Atau bahkan semakin kemari persentase hal tersebut semakin naik. Perselingkuhan paruh baya di sini adalah perselingkuhan yang bisa jadi karena adanya faktor usia. Karena di usia-usia tertentu sudah sering kali saya jelaskan bahwa di usia yang berakhir 9 ini bisa menjadi awal mula seseorang berselingkuh hanya karena adanya faktor usia. Nah, ini walaupun ini tidak semua, ya. Ini bisa jadi karena adanya pubertas. Ini akan mengalami baik pria maupun wanita. Lalu yang terakhir adalah perselingkuhan yang terjadi karena faktor oportunistik, ya. Nah, faktor tersebut biasanya terjadi karena adanya faktor penyalahgunaan kepercayaan atau adanya kesempatan. Misalnya ini biasanya terjadi justru perselingkuhan model seperti ini terjadi dengan teman dekat, ya. Mungkin si istri ini sudah mempercayai bahwa yakin hubungannya dengan si A ini cuma pertemanan. Nah, ini begitu pula misalnya ketika si suami sudah percaya sama dia mah nggak mungkin. Nah ini faktor inilah yang kadang terjadi namun sulit diketahui. Nah, ini adalah 6 hal perselingkuhan yang sering dilakukan namun tidak disadarinya. Nah, sahabat, itulah 6 hal, ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi semakin paham jenis perselingkuhan ini seperti apa, lalu ciri-ciri perselingkuhan yang sulit diketahui ini seperti apa, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum